Halo guys, tapi di sini dan akhirnya Apple nge-launching iPhone SE generasi kedua juga atau iPhone SE 2020. Ya, akhirnya. Soalnya iPhone SE ini udah digosipin bakal ada dari tahun 2018 kemarin. Udah ditungguin lah, saya juga sering ditanyain. Bang, ada bocoran soal iPhone SE nggak? Kok nggak keluar-keluar? Nungguin nih. Ya nih, kira-kira harganya berapaan ya? Soalnya mau nabung. Dan saya cuma bisa jawab, nggak tahu juga ya, soalnya saya nggak kenal sama orang Apple, nggak bisa nanya. Nanti kalau barangnya memang udah resmi, bakal saya bahas deh. Tapi nggak tahu kapan ya, dan kalau memang butuh banget HP baru, nggak usah ditunda sih. Langsung cari di Tokopedia aja, dan jangan lupa aktifin fitur proteksi gadget. Soalnya proteksi gadget bisa ngelindungin gadget kita dari segala jenis kerusakan fisik maupun kehilangan karena tindak kriminal selama 12 bulan sejak barangnya dikonfirmasi diterima. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Di bawah mana bang? Ya di bawah video ngebahas iPhone SE ini, tadi kan minta dibahas kan? Oke, jadi iPhone SE, kita bahas dari harganya dulu. Soalnya bagian yang bikin HP ini jadi kertas, ya ini pokoknya penampilan HP-nya lah. Yang bikin iPhone SE ini jadi menarik banget ya harganya yang jauh di bawah iPhone yang biasanya. Yang paling murah di Amerika sana, harganya $399 atau 6,3 juta buat varian 64 GB. $449 atau 7 juta buat varian 128 GB, dan $549 atau 8,6 juta buat varian 256 GB. Kurs yang saya pakai kali ini di video ini itu kurs yang 16 April ya, itu $1 15.500. Harus saya kasih tahu soalnya rupiah lagi kurang stabil. Semoga bisa balik ke 13.000, 14.000-an lagi lah. Biar ekonomi lebih stabil dan biar harga iPhone bisa tambah murah. Pas saya minta pendapat soal harga itu di Instagram saya di @gadgetins, komennya beragam banget. Ada yang bilang mahal dan itu dapetin like paling banyak. Terus ada yang bilang mending Xiaomi, itu nggak usah dipikirin pasti ada terus. Terus ada mbak-mbak yang bilang mau punya pacar, dan tentu aja komen itu yang paling banyak balasannya. Ada yang bilang desain lama dan satu kamera, terus harga segitu mau dapur pacunya A13 tetap aja kemahalan menurut saya. Jadi ada yang bilang mahal, tapi nggak sedikit juga yang bilang harga segitu murah. Murah bang untuk spek yang ditawarin dan keunggulannya, sayang masih 16:9. Ada juga yang bilang untuk ukuran iPhone baru tapi dengan spek iPhone 11 Pro sih murah. Ada juga yang bilang murah sih dibanding iPhone 11. Pendapatnya lumayan kebelah dan itu lumayan hebat loh buat ukuran Apple. Ada yang bilang murah. Soalnya tiap mereka launching HP biasanya semuanya bilang mahal. Kali ini ada yang bilang murah, itu ya hebat sih, dan kali ini masuk akal banget. Bayangin aja, dengan harga kita ambil paling murahnya 6 jutaan, itu kita bakal dapetin iPhone yang pakai prosesor atau chipset A13 Bionic. Buat yang belum tahu, A13 Bionic itu chipset yang juga dipakai di seri iPhone 11 terbaru yang harganya itu maksimal bisa tembus 20 juta lebih yang Pro Max. Di iPhone SE ini kita bisa dapetin juga dengan harga 6 juta, dan itu yang jadi alasan kebanyakan orang buat bilang kalau nih HP jatuhnya murah. Chipset memang lumayan penting buat ngasih tahu gambaran kualitas sebuah HP, kayak di iPhone SE ini. Karena dia pakai A13 Bionic, dia harusnya bisa nyamain performa ganas dari seri iPhone 11 Pro yang kemarin udah kita adu kecepatannya sama flagship Android. Saya bilang seharusnya ya, soalnya belum dicoba. Nanti kalau udah bisa dibeli, kita bahas dah. Baterainya juga lebih irit dari chipset yang lama. Terus A13 Bionic juga bikin iPhone SE jadi bisa ngerekam video 4K di 60 fps atau slow motion 1080p di 240 fps. Padahal kameranya kelihatan cupu, cuma satu aja dan 12 megapiksel. Tapi berkat chipsetnya yang bagus, jadi bisa kebantu banget. Terus AI di chipsetnya juga bisa sangat ngebantu post-processing kameranya. Mungkin karena chipset ini juga makanya Apple berani ngeklaim kalau kamera di iPhone SE ini terbaik dibanding iPhone lain yang juga pakai satu kamera. Termasuk iPhone XR berarti yang punya harga di atasnya. Yang belum bisa dipastiin cuma SE ini punya night mode atau enggak ya, soalnya nggak disebutin, dan itu lumayan penting soalnya kalau nggak ada night mode itu kamera iPhone memang di low LED agak kurang. Nanti kita lihat pas barangnya udah ada aja. Oh ya, kamera depannya punya resolusi 7 megapiksel ya. Alasan lain kenapa iPhone ini bisa dibilang murah, karena ini HP Apple sih.
Desainnya Apple banget, nggak ada yang aneh-aneh dari desainnya. Bisa dibilang hasil daur ulang bodinya iPhone 8 malah, dengan bodi kaca dan frame metal, dan nggak lupa juga tentu logo Apple yang tadi saya ngomong ini udah digeser ke tengah biar lebih mirip iPhone seri baru. Kalau iPhone baru memang ini iPhone 11 dia logonya udah di tengah, jadi mungkin Apple ya mutusin biar ini kelihatan baru dia ditaruh di tengah. Kalau iPhone 8 kan dia masih agak ke atas tuh posisinya, jadi kalau mau bedain si SE sama 8 paling gampang lihat posisi logonya aja. Logo yang bikin harga 68 jutaan buat sebuah HP bisa kerasa lebih murah daripada HP yang pakai logo lain. Mungkin ini kalau ditaruh logonya Mi gitu atau Realme mungkin orang bakal bilang, "Wah, gila, mahal banget." Tapi kalau Apple ya udahlah. Buat varian warnanya iPhone SE ada 3 pilihan, putih, hitam, dan merah. Produk Red punya. Dan khusus buat produk Red, Apple bilang kalau tiap penjualannya, sebagian keuntungannya bakal didonasiin buat ngatasin masalah penyakit yang sekarang lagi bikin dunia susah. Langkah bagus sih. Apple juga ngambil langkah bagus pas ngasih iPhone SE ini fitur wireless charging sama rating IP67 yang tahan debu sama rendaman air sedalam 1 meter selama 30 menit. Jadi bukan IP68 ya, ini 67 tapi minimal bisa diajak mandi sih. Semua fitur itu yang bikin orang bilang kalau iPhone SE ini terbilang murah, dan saya setuju. Tapi saya juga setuju sama alasan orang yang bilang kalau iPhone SE ini kemahalan. Lihat aja desain layarnya, masa HP tahun 2020 harga di atas 5 juta masih punya bezel yang tebal banget? Kalau resolusi layarnya sih oke lah ya, belum Full HD 1334x750 pixel aja, tapi ini jatuhnya masih SD kok, dan dengan ukuran layar 4,7 inci doang itu udah oke lah, udah retina dan kerapatannya udah 326 ppi. Masalah yang paling gede yang orang nggak bisa nggak lihat itu memang cuma di bezelnya aja. Nggak ada Face ID pun oke lah masih. Ada tombol home yang balik lagi dan bisa kita pakai sebagai Touch ID. Yang buat saya sama bagusnya kayak Face ID. Apalagi sekarang semuanya lagi pada disuruh pakai masker kan, jadi Face ID nggak bisa dipakai dan kayaknya momennya pas banget buat Apple ngeluarin si SE ini. Selain bezel, yang kayaknya bakal bikin orang mikir 2 kali buat beli HP ini, ada satu lagi sih, baterainya. Ini kalau kita patokannya pakai iPhone 8, dia kapasitasnya bakal cuma 1800 mAh aja. 1800! Yang Apple bilang buat muter video bisa 13 jam, tapi 13 jam itu kalau dibandingin sama HP Android lain yang sekitar bisa mainnya di 20 jam, kurang sih. Jadi soal baterai ini juga harus dibuktiin lagi di review. Apakah 13 jamnya Apple itu beda sama Android? Ya, kita harus lihat lagi sih. Terus ada satu lagi, soal RAM-nya yang nggak dikasih tahu Apple. Entah berapa RAM HP ini. Kalau 2 GB kayak iPhone 8 sih, entahlah ya. RAM iPhone susah nilainya. Lagi-lagi harus dipakai dulu. Kalau buat pendapat saya sekarang sih, iPhone SE ini sesuai kayak judul, murah. Soalnya kalau saya lihat masih banyak banget orang yang minat sama iPhone 7 yang harganya 3-4 juta. Iya, iPhone 7 yang umurnya udah 4,5 tahun dengan fitur yang udah jadul juga, itu banyak yang minat. Kalau mereka ditawarin nih ya, dengan nambah 2-3 juta bisa dapetin iPhone yang jauh lebih kenceng, kamera lebih bagus, model yang lebih gaya dari iPhone 7, baterai sama awetnya, layar yang tentu aja atau harusnya lebih bagus, dan sistem operasi yang bakal didukung 5 tahun ke depan dari sekarang daripada iPhone 7 mungkin sisa 1 atau 2 tahun, kayaknya nambah segitu masuk akal banget karena jatuhnya menang banyak. Saya ngelihatnya dari sisi situ sih, sisi orang yang iPhone 7 pun masih minat banget. Apalagi HP kayak gini. Jadi nggak sabar sih buat nyobain HP ini. Ya kita tungguin aja. Kalau sekarang like dulu kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Agak renyek udah. Karena keringetan ya. Kalau iPad kemarin pakai kertas juga, enggak sih.